Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita banyak sekali kenikmatannya. Kedua kalinya, tak lupa pula kita lawangkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Di sini saya akan membahas tentang syarat, rukun, dan hal yang membatalkan wudhu dan sholat. Namun, sebelum membahas materi-materi tersebut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Baik Putri Siti Soleha dari kelas 1A. Langsung saja ke materi yang pertama adalah syarat wudhu. Yang pertama, syarat wudhu itu orang yang berwudhu harus beragama Islam. Kedua, orang itu juga sudah harus balik. Yang ketiga, orang itu juga harus berhadas kecil. Yang keempat, memakai air mutlak, yaitu suci dan dapat mensucikan. Dan yang kelima adalah tidak ada air yang menghalangi sampai ke kulit. Lalu, materi kedua adalah rukun wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafi. Rukun wudhu ada 4, yaitu membasuh muka, yang kedua itu membasuh tangan, yang ketiga mengusap kepala, dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, rukun wudhu ada 7, yaitu yang pertama, niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima membasuh kaki, yang keenam mualah tidak terputus. Dan yang terakhir adalah aldal, yaitu menggosok bagian wudhu yang terkena air. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, rukun wudhu ada 6, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, yang keempat mengusap kepala, dan yang kelima adalah membasuh kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Lalu menurut mazhab Hambali, rukun wudhu ada 7, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan, dan yang keempat adalah mengusap kepala. Lalu membasuh kaki, dan yang keenam adalah tertib, dan yang ketujuh adalah mualah. Lalu pada materi berikutnya adalah hal yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. Yang pertama yakni adalah mazhab Hanafi. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur. Yang kedua, bersetubuh. Dan yang ketiga, tidur, berbaring, dan bersandar. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, hal yang membatalkan wudhu yaitu yang pertama, keluar sesuatu dari kubul ataupun dubur. Yang kedua, menyentuh perempuan. Dan yang ketiga, tidur. Dan yang keempat adalah menyentuh kemaluannya. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'i, hal yang membatalkan wudhu terdiri dari yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubul ataupun dubur. Yang kedua, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang ketiga adalah tidur, dan yang keempat adalah menyentuh kemaluannya. Dan yang terakhir adalah menurut mazhab Hambali, yaitu yang pertama, sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, yang kedua, menyentuh perempuan, yang ketiga, tidur, dan yang keempat adalah menyentuh kemaluannya, dan yang kelima adalah sesuatu yang keluar melalui jalur 2 kemaluannya. Lalu yang selanjutnya yaitu memandikan mayat, dan yang terakhir adalah memakan daging unta. Lalu kita beralih ke materi sholat. Syarat sholat yaitu yang pertama adalah sudah masuk waktu sholat. Yang kedua adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang ketiga adalah suci badan, pakaian, dan tempat sholat. Dan yang keempat adalah menutup aurat. Dan yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Rukun wudhu, yang pertama adalah berdiri bagi yang mampu. Yang kedua adalah niat dalam hati. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya.
Yang kelima adalah rukun, ruku dan tumaninah. Yang keenam, iktidal setelah ruku dan tumaninah. Dan yang ketujuh, sujud 2 kaki dengan tumaninah. Dan yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang ke-9 adalah duduk tasyahud akhir. Dan yang 10, membaca tasyahud akhir. Lalu yang ke-11 adalah membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Dan yang ke-12, membaca salam pada salam yang pertama. Lalu yang terakhir adalah tertib melakukan rukun secara berurutan. Dan pembahasan terakhir yakni adalah hal yang membatalkan sholat. Hal yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab. Yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Yang pertama, hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'i ini adalah 1. Karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi. Yang kedua, berbicara secara sengaja. Dan yang ketiga, menangis. Dan yang keempat, merintih dalam sebagian keadaan. Dan yang kelima adalah banyak bergerak. Yang keenam, ragu-ragu dalam niat. Dan yang ketujuh, menambah rukun secara sengaja. Dan yang kedelapan adalah makan dan minum. Yang kedua, menurut mazhab Maliki, hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja. Yang kedua, menambahkan rukun dengan sengaja. Dan yang ketiga, menambahkan tasyahud bukan pada tempatnya. Yang kelima, tertawa secara terbahak-bahak. Dan yang kelima, makan dan minum dengan secara sengaja. Yang keenam, berbicara dengan sengaja. Dan yang ketujuh adalah meniup dengan mulut secara sengaja. Dan yang ke-8, muntah dengan sengaja. Lalu, pada mazhab Hambali, hal yang membatalkan sholat yaitu yang pertama adalah 1. Banyak bergerak. 2. Kena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga adalah membelakangi kiblat. Yang keempat adalah terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu. Dan yang kelima, sengaja membuka aurat. Yang keenam, bersandar dengan kuat tanpa alasan. Yang ketujuh, menambah rukun dengan sengaja. Lalu, menurut mazhab Hanafi, hal yang membatalkan sholat adalah yang pertama, berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya, atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Dan yang ketiga adalah banyak bergerak. Dan yang keempat adalah memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum secara sengaja. Dan yang keenam, berdaham tanpa alasan. Yang ketujuh adalah menggerutu. Yang kedelapan, merintih, mengaduh, menangis dengan suara keras. Sekian dari saya, hanya ini yang bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.